Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Suryana dari kelas 11 akuntansi 3. Saya ingin mempresentasikan materi tentang piutang. Pengertian. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang ada 3. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar berapa nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Piutang wesel adalah unsur kedua dan bagian dari ciri akuntansi piutang adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang wesel. Umumnya, penjual menggunakan 2 jenis pengukuran umur surat promes, yaitu bulan dan hari. Jika promes sudah berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut, hanya saja berbeda bulan. Apabila promes berumur hari, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang wesel terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang atau macam-macam piutang itu ada 3. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha merupakan suatu jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang ini muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Umumnya ditagih dalam 30 sampai dengan 60 hari. Umumnya jenis piutang ini adalah piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, piutang wesel atau notes receivable. Jenis piutang yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang wesel merupakan sebuah penguatan dari piutang dagang. Di dalam praktiknya, piutang wesel adalah sebuah janji tertulis yang tidak mempunyai syarat untuk membayar sejumlah uang di tanggal tertentu di masa yang akan datang akibat transaksi jual beli secara kredit di masa sekarang. Janji tertulis yang demikian sering juga dikenal dengan istilah surat promes. Di dalam surat prom ada perjanjian kapan terjadi transaksi jual beli secara kredit dan ada pernyataan bahwa pembeli sanggup atas kewajibannya untuk melunasi utang tersebut dengan nilai tertentu di masa depan. Dalam piutang wesel ada subjenisnya, yaitu wesel berbunga, yang mana piutang jenis ini disertai dengan bunga tertentu. Yang ketiga, ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain atau other receivable adalah apapun bentuk dari tagihan yang tidak terklasifikasi dalam jenis piutang dagang atau piutang wesel. Seperti contohnya adalah piutang yang termasuk dalam jenis ini, yaitu piutang dividen, piutang bunga, uang muka, pembelian, tagihan berlangganan untuk pengembalian tempat barang, dan tuntutan kerugian para perusahaan asuransi.
Klasifikasi piutang. Menurut ahli Smith dan Skosen, dalam piutang terdapat klasifikasi yang terdiri dari yang pertama piutang dagang. Poin pertama, wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable ini dikuatkan oleh janji formal tertulis untuk membayar. Poin kedua, piutang usaha. Piutang usaha atau account receivables merupakan piutang dagang yang tidak dijamin rekening terbuka, yang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek pada pelanggan. Biasanya jatuh tempo pembayarannya adalah 30-90 hari. Yang kedua, piutang bukan dagang. Piutang bukan dagang biasanya didukung dengan persetujuan resmi atau formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus dibuat dalam perkiraan yang judulnya sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Piutang bukan dagang ini termasuk semua tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa jenis transaksi di antaranya. Yang pertama, penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa. Yang kedua, uang muka pada para pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum, dan instansi lain sebagainya. Yang keempat, pembayaran di awal pembelian. Yang kelima, setoran untuk menjamin suatu kontrak atau pembayaran biaya. Yang keenam, tuntutan atas kerugian atau kerusakan. Yang ketujuh, saham yang harus disetor. Pengelolaan piutang. Piutang adalah aset yang sangat material. Untuk itu dibutuhkan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Berikut ini adalah pengelolaan piutang yang bisa dilakukan pengambilan keputusan-keputusannya. Yang pertama, standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang bisa diterima oleh perusahaan kredit. Adanya standar kredit ini, perusahaan bisa meningkatkan penjualannya melalui penjual secara kredit, namun tidak menimbulkan resiko piutang tak tertagih yang berlebih. Suatu perusahaan wajib menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. Syarat yang kedua ada syarat kredit. Dengan adanya syarat kredit dapat menetapkan adanya periode yang mana kredit diberikan dengan potongan tunai jika ada untuk pembayaran yang lebih awal. Beberapa faktor yang mempengaruhi syarat kredit yaitu sifat ekonomi produk, kondisi penjual, kondisi pembeli, periode kredit, potongan tunai, dan tingkat bunga bebas risiko. Dan yang ketiga ada kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi beberapa keputusan sebagai berikut. Potongan tunai, persyaratan khusus, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Demikian dari saya, mungkin cuma segitu. Terima kasih. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.